kalau kuasa Allah. Mudah-mudahan sudah beberapa waktu atau beberapa menit di saat ke depan yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Namun setelah itu nanti ada informasi dari Ketua Majelis Taklim Rodotul Mutakin bahwasanya ada pembahasan masalah tawakufan, ya. Jadi mohon kiranya sabar sejenak. Pada guru kita bersama, waktu sudah temat, kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk aja ya. Nasi berkerut karena tadi kalau berita Depok lihat hari ini banjir besar sepanjang sejarah itu di kampung saya Pak, kampung sawah kali meluap tadi, jadi rumah hampir rata-rata kebanjiran. Alhamdulillah karena saya rumahnya udah pendek, maksudnya dari tinggi jadi pendek, jadi alhamdulillah gak kebanjiran. Tapi tetangga semua kebanjiran karena kali meluap di kampung sawah Curug Cimanggis. Masuk berita Depok tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ustaz Sutrisno yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kang Heri, bapak-bapak, para hadirin, para remaja yang mudah-mudahan malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam Jumat yang barokah ini kita masih bisa hadir, masih bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan apa yang kita baca tadi semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin, ada satu surat yang sedikit saya mau share kepada kita semua yang hadir. Allah mengingatkan di surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ini artinya lebah, ya, dan kita tahu madu itu asalnya dari lebah, ya. Jadi kenapa Allah khususkan ada surat tentang lebah? Karena ternyata kandungan dari lebah ini luar biasa. Bahkan madu adalah salah satu minuman yang paling mujarab di dunia, ya, kecuali madu yang lain, Pak. Jadi kalau madu asli dibawa ke rumah, ya, itu pasti istri marah-marah. Tapi kalau madu ori, ya, berarti madu ori itu madu minuman. Tapi kalau madu asli, nah itu berarti perempuan lain di bawah satu itu. Jadi surat An-Nahl ayat 97 Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ayat ini menarik, Pak, kalau kita mau ungkap. Tapi karena sudah malam jadi nggak panjang-panjang, yang penting intinya saja. Ya. Jadi An-Nahl 97 pertama menerangkan tentang apa? Rahasia atau sayembara. Allah tuh kalau selalu di awal kalimatnya memakai kata man, nah ini perlu kita telaah, karena ini adalah kuis dari Allah, undian dari Allah, sayembara dari Allah. Man, barang siapa, kan ada begitu tuh ya, barang siapa yang mau masuk PNS maka persiapkan arsip bekal
lowongan untuk masuk PNS kan gitu. Barang siapa yang mau ikutan lomba, misalkan tingkat Kota Depok, hadiahnya ini, maka siapkan syaratnya dengan memang yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada barang siapa, berarti ada hadiah, Pak. Nah, di awal kalimat surat An-Nahl ayat 97 Allah menekankan man, barang siapa. Nah, berarti yang melakukan ini nantinya dapat hadiah di ujung kalimatnya. Man amila, barang siapa yang berbuat baik, beramal baik, melakukan kebaikan. Amila solihan, itu berbuat baik ya, berbuat yang kebaikan. Min dzakari wa unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalimat sayembara ini untuk semua orang, untuk laki atau perempuan. Barang siapa berbuat baik, baik itu laki atau perempuan, maka ada hadiah di ujung ayatnya dua, Pak. Yang satu hadiah di dunia, yang satu hadiah di akhirat. Tapi syaratnya ada di tengah-tengah, Pak. Apa syaratnya? Kalau tadi kan kalau mau masuk pekerjaan syaratnya KTP, KK, terus surat kesehatan dari rumah sakit, terus surat kelakuan baik dari kepolisian kan gitu. Nah, kalau ini syaratnya, ya kata Allah kalau kita berbuat baik, lalu syaratnya yang kedua, yang utama adalah fahuwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, maka akan dapat dua hadiah. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang diidam-idamkan oleh manusia di dunia. Dan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari apa yang dia lakukan nanti di akhirat. Bayangkan, Pak, ini dua ganjaran, dunia baik, akhirat baik. Kan doa kita begitu kalau habis acara apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu yang kita minta, dunia baik, akhirat baik. Apa sih hayatan thayyibatan itu? Kehidupan yang baik di dunia. Ingat, Pak, kalau kita berpikir hidup yang baik di dunia itu berarti kaya, salah, Pak. Kalau kehidupan yang baik di dunia itu jabatannya tinggi, salah kita. Kehidupan baik itu adalah kehidupan yang membuat kita hidup dengan nyaman. Tuh, Pak. Kalau kita tengok, Masya Allah, itu teman kita ya, rumahnya dibangun berapa lantai itu rumah, gedung sekali itu rumah. Mungkin main bulu tangkis bisa di dalam rumah saking luas, tapi belum tentu ada jaminan rumah luas, tapi hatinya dia luas, Pak. Pernah kita mungkin datang ke satu rumah teman kita, saudara kita, rumahnya luas besar, tapi kita merasa nggak betah di rumah itu, merasa kita sempit. Aduh, mau ngapa-ngapain nggak enak, kayaknya pengen buru-buru pulang. Tapi ada rumah teman kita yang rumahnya kecil, bahkan mungkin petakan, tapi kita nyaman. Rumah saya itu, Pak, 50 meter, Pak. Ruangan tamu saya berapa? Yang Sutrisno yang tahu nih kan, sebagai mandor bangunan kan, hanya berapa kali berapa tetap kecil lah ya. Bikin anak aja kadang sulit dari situ, saking sempitnya. Ya, tapi jadi 4 nih, sebulan lagi, seminggu lagi 9 bulan bisa saya. Ya, insya Allah kemarin dokter datang ke rumah, ya dikirimkan oleh salah satu jamaah saya. Dokternya datang ke rumah, meriksa, alhamdulillah ini bisa normal. Padahal 2 bulan yang lalu saya ditakut-takuti oleh puskesmas Kecamatan Cimanggis, katanya istri saya harus lahir sesar, ya kalau enggak mati, kalau enggak buta bayinya. Itu ditakut-takutin sampai saya lapor ke wakil wali kota, sampai wakil wali kota nanya siapa dokternya yang bilang gitu. Saya udah nggak apa-apa, tapi pas dicek lagi semua yang dokter katakan di puskesmas nggak ada penyakit sama sekali.
nggak ada bakteri sama sekali. Alhamdulillah. Berkat doa-doa daripada orang-orang soleh yang saya datangi, yang saya ceramahi para jamaah. Jadi ruangan saya kecil Pak, tapi 2 hari yang lalu ada 5 ustadz datang ke rumah saya, pulang setengah 7 pagi Pak, sampai sholat berjamaah itu. Ya ustadz semua yang datang, ada kiai, ada kementerian agama, nginep ustadz seperti berlihat status saya. Pada rumah kecil Pak. Ya itulah nikmat dunia itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Coba Bapak tengok sekarang para caleg, lihat Pak mukanya Pak. Ada yang senyumnya merekah Pak, senyumnya dipaksain Pak, benar nggak? Pusing Pak. Sahabat saya Pak, kemarin saya ke Purwakarta hari Minggu membawa minyak Al-Hikmah, pesanan dia 1.350 botol. Saya kirim ke sana. Pusing Pak, sehari bisa 5, tadi saya lihat statusnya masih Cirebon, 5 tempat, kalau dia orang Purwakarta. Dia nyiapin nanti saksi itu sekitar hampir 1.500 TPS se-Jawa Barat. Satu saksi 200.000 aja udah 300 juta, belum makannya ya. Coba tes, nah belum makannya Pak, itu bisa 500-600 juta habis nanti buat saksi TPS aja. Bayangkan Pak, belum dia keliling satu tempat berapa juta, belum ongkos bensinnya ya belum kalau traktir makannya kan gitu ya. Tambah bapak-bapak juga adalah udah gabung macare kan gitu ya. Nah ini salam juga dari Pak Kurtiba ya, buat kampanye Pak Kurtiba lagi mengatur schedule buat majelis zikir kita ini ya, Margotila, karena beliau schedule-nya padat banget. Jadi tadi WA saya titip salam buat majelis zikir, insyaallah nanti diskusi lagi ya. Saya undang sih malam Rabu pas kita ngadain pengajian di Al-Hidayah ya, malam Rabu ini Pak dan Maghrib hadir ya, kita kajian tapi khusus tentang masalah hikmah Isra Mi'raj. Jadi kita kembali Pak, hayatan thayyibah, kehidupan baik. Enakan kita Pak habis pengajian nih, coba Bapak lihat nanti teman-teman kita sambil ngopi sambil ngerokok, senyumnya cerah tuh Bapak, senyumnya wajahnya gak ada beban. Itulah kehidupan baik Pak. Walaupun pulang ke rumah tetap lagi mikirin utang. Bener ya? Tapi udah Pak, nikmatin hidup aja. Orang kaya emang gak punya utang, lebih banyak utangnya Pak daripada harta kekayaannya ya. Pedagang-pedagang yang Bapak lihat, wah enak nih kayaknya hidupnya nih, usaha sembako-nya luar biasa, utangnya banyak Pak. Coba tanya pengusaha, saya banyak kenalan pengusaha, pusing Pak. Ada pengusaha asetnya miliaran, minjem duit sama saya 1 juta. Asetnya miliaran, minjem duit 1 juta ya. Jadi ya begitulah namanya kita hidup, yang penting nyaman tenang. Saya tadi di WA sama Kang Heri lagi ini masangin stiker minyak ya, lagi masangin stiker minyak, kita nikmati sambil ngopi ya. Ada tamu datang kita temenin, gak ada tamu ya santai aja. Jadi alhamdulillah Pak, berkah hidup di dunia itu artinya kenyamanan. Kita cari Pak dengan apa? Man amila sholihan, itu dengan beramal baik, berbuat baik aja Pak. Saya ketika ceramah dimanapun ya, ada rezeki yang saya punya, saya bagiin minyak dulu. Satu pesantren saya bagiin, santrinya ada berapa, ada kadang 100 lebih, ada 50. Wah ini harus kebagian semua, saya bagiin. Saya gak mikir tuh pulang ke rumah nanti bikin minyaknya lagi gimana. Tadi saya bukan kampanye Pak, kalau saya kampanye mungkin menang ini dan jadi. Tanya kan Ustaz Sutrisno sama Kang Heri, setahun saya keliling ceramah di Depok itu udah bagi-bagi berapa ribu botol minyak ya. Bagi loh Pak, bukan jual. Malah baik kata jamaah saya yang dekat rumah saya, Ustaz lebih banyak dibagi daripada dijual minyaknya kata ya. Ini alhamdulillah kita berbuat baik aja, nanti akan kebaikan kepada kita nantinya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita tanam kebaikan, nanti Allah kirim kebaikan dari orang lain. Saya pengobatan free, nggak ada namanya tarif, nggak ada namanya bayaran, free. Dari mana Ustaz rezekinya nanti? Dari Allah. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dari ratusan orang yang datang ke saya dalam waktu sebulan misalkan, ya,
itu tidak bisa menutupi misalkan kos rumah tangga. Ternyata ada satu orang Allah kirim bisa menutupi kos 3 bulan. Bayangin, bukan kos 1 bulan, 3 bulan. Ada yang konsultasi sama saya Pak, hanya nggak nyampe setengah jam dia buru-buru mau keluar negeri, ngasih amplop kuning, ya Pak Ustaz, konsultasi bukan berobat tuh, konsultasi, ya ngasih amplopnya kan ada rezeki sedikit Ustaz. Pas dia pulang saya buka 45 juta. Itu uang Pak, bukan tulisan kertas 45 juta. Tuh, bukan kemarin, kalau kemarin nanti Kang Heri minta bayar, minta uang beneran. Udah lama itu, udah lama ya. Itu sebelum pandemi itu Pak. Wah sebelum pandemi itu. Makanya saya bisa buka rumah makan 3 di Pondok Cibubur saat itu. Ya setelah pandemi mah ya rokok Samsul lagi, rokok Propos lagi. Tapi berkah Pak, berkah. Saya tuh keberkahan itu nggak pernah namanya jamaah banyak. Ustadz-ustadz yang udah ikut saya nih, yang udah sering kumpul sama saya bingung. Makanya saya bilang, makanya jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau kita nolong orang, kita hitung-hitungan, Allah hitung-hitungan sama kita. Jangan pernah. Kita nggak tahu suatu saat, misalkan saya bantu Ustadz Sutrisno, bulan depan dapat proyek miliaran Ustadz Sutrisno bangun apartemen. Syukurannya nggak bakal manggil Ustadz lain, nggak enak ya kan? Syukuran apartemen yang saya bangun Ustadz, tuh minimal nggak bakal masih bocah. Syukuran apartemen yang betul ya, gitu. Nah itulah rezeki Pak, maksud saya rezeki. Insya Allah ya, kita doakan satu sebelum dapat proyek nanti ngebangun rumah sakit buat para caleg yang pada nggak jadi ya. Itulah Pak ya, berkah nikmat hidup di dunia. Kita nikmat bisa ketawa-tawa, caleg belum tentu bisa ketawa. Yes. Belum tentu. Saya diundang ngisi tausiah malam apa ya waktu itu ya, maghrib, bis maghrib saya ngisi tausiah calon DPR RI. Nggak dibayar lagi saya, lupa kan tidak. Sampai sekarang nih masih dinego sama orang yang undang saya. Saya langsung bulan-bulan memang. Jadi ketua calon DPR RI ini masih di sana di daerah Beji. Walaupun partainya bukan partai Mas Anies ya, tapi saya diundang ya udah kita datang ceramah. Walaupun saya bilang saya timnya Anies bilang. Walaupun dia bukan tim Anies nggak apa-apa, saudara kok saya bilang. Dia timnya Prabowo, tapi undang saya. Udah tahu saya ketua Anies. Ya udah kita ceramah. Mungkin gara-gara itu saya nggak dibayar. Itu berkah. Mukanya kusut capek, bukan hanya capek, puyeng dia mikirin. Ya, makanya kita jangan minta sama caleg. Kalau dikasih ya tolak, jangan ditolak. Ya, kasih kita terima, tapi jangan minta-minta. Karena dia juga lagi pusing, Pak. Ya, malah dia bermohon-mohon minta sama kita. Kalau suara mah tergantung kita. Rahasia. Jadi para ustadz, para kiai juga mau ceramah, ayo milih ini, milih itu. Tergantung kita. Kita lihat nih calegnya ini bisa bawa perubahan apa enggak di wilayah kita. Itu yang kita dukung Pak. Ya, dan jadi menjadi kecaleg. Jadi ujungnya syaratnya dengan iman. Kita beriman dulu Pak. Beramal soleh tapi iman. Karena ada juga kan kita berpikir Ustaz itu bagaimana ya ada orang non muslim. Kan banyak sekarang caleg non muslim ya. Wah ngasih sembako, ngasih baju koko, bahkan caleg non muslim pakai kopiah ya. Di antara di atas majelis zikir dia duduk hadir. Nah dia berbuat baik tuh, masih sanjungan, bantu pesantren. Sekarang banyak caleg non muslim Pak. Bahkan di Jakarta ada yang namanya Cina, bahkan pakai banner namanya Cina itu. Saya kemarin ceramah di Lion Parcel di Kebun Jeruk, tuh lewat sepanjang jalan Jakarta itu nama calegnya nama Cina, nggak apa saya juga. Ya. Tapi semua caleg, bantu masjid, bantu pesantren segala macam. Bagaimana Ustaz? Nah itu dia dapat kebaikan di dunia aja. Nggak akan dapat kebaikan yang kedua tadi yang di akhirat. Kehidupan di dunia dia baik, karena kalau dia beramal baik pasti Allah kasih kebaikan. Allah kan nggak zalim. Mau kata orang muslim, non muslim berbuat baik pasti ditambah. Makanya banyak pengusaha-pengusaha kelas dunia tahu konsep Quran itu. Honda yang punya Astra Honda itu sebagian besar keuntungan Honda seluruh dunia itu dimasukkan kepada yayasan untuk berbagi. Ya Facebook yang pendiri Facebook
apa tuh ya, itu juga berbaginya kuat, karena dia tahu semakin banyak berbagi semakin banyak dia dapat, tapi sayang dia nggak dapat keuntungan yang kedua. Nah kita insya Allah bisa dengan iman dan amal soleh, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti lebih besar dari apa yang kita berikan di dunia. Bagaimana ganjarannya di akhirat, di surga? Nanti kalau malam Rabu hadir, saya ceritakan bagaimana nikmatnya surga, karena berkaitan tentang Isra Mi'raj. Karena Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan bagaimana deritanya neraka dan bagaimana indahnya surga. Malam Rabu kalau Bapak hadir, nanti kita bahas tentang masalah nikmatnya surga. Bahkan belum masuk surga udah nikmat. Ini bocoran sedikit buat kru malam Rabu biar hadir di Masjid Al-Hidayah. Orang mau masuk surga Pak, dari neraka dulu digojlok, dibersihin, diangkat, mau masuk ke surga. Di depan pintu surga 40 tahun dia nggak mau masuk. Saking menikmati, disangkanya dia sudah masuk surga, karena baru melihat pintu surganya saja. 40 tahun dia tidak terasa dia menikmati. Kata malaikat, masuk ke dalam surga. Tak dulu, baru sebentar saya melihat pintu luar dulu. Kan kalau udah masuk nggak bisa lihat pintu luar kan, kecuali kalau keluar lagi dari surga. Ya udah jangan lama-lama, kata malaikat. Baru berapa menit, kata malaikat, kamu udah 40 tahun lihatin pintu surganya doang. Bisa jadi itu pintu surga bikinan Ustaz Sudrisno, makanya dia senang ya melihat anyaman-anyaman pintu. 40 tahun. Nanti kita ceritain secara lebar di besok hari. Ya mudah-mudahan besok kayaknya waktunya walaupun azan lanjut aja sebentar ya, kita tentang Isra Mi'raj kan. Ya minimal jam 2 lah besok ya. Ngopinya karena pasti Kang Heri ngajak lagi ke tempatnya ayam ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit tapi silaturahmi ini mudah-mudahan panjang. Alhamdulillah tadi saya juga kebetulan lagi ya santai bikin minyak, Kang Heri WA saya juga menunggu, karena kan saya nggak enak kalau nggak diundang sama tuan rumah kan, tapi Kang Heri, nah saya tunggu-tunggu dari pada Isa ini nggak ada WA, saya semua Kang Heri, oh berarti ada kali penceramahnya Agim atau Ustadz Diwa, ya udah saya nggak hadir lah gitu kan. Tapi Kang Heri WA setengah 9 lewat, ya udah saya berangkat. Bagaimana kan kita juga tergantung panggilan saja. Kalau dipanggil kita nyaut, kalau dipanggil kita nggak nyaut lah. Gitu ya, itu saja. Ingat tanggal 14 jangan sampai kita nggak nyoblos. Tanggal 14 gunakan hak suara kita. Saya tidak menyuruh untuk memilih siapa, tapi paling tidak kita bismillah sholat hajat, minta kepada Allah petunjuk. Mobil khususnya Pak Presiden kita, kalau caleg mah terserah pilihan masing-masing lah, kedekatan masing-masing. Tapi kalau presiden, mudah-mudahan 2024 Allah berikan presiden yang amanah, yang beriman kepada Allah, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat Indonesia, khusus buat anak cucu kita. Itu saja wabil khusus. Saya terima kasih kepada Ustaz Sudrisno dan Kang Heri. Kita doa bersama ya. Mudah-mudahan doa ini untuk bisa membuka keberkahan majlis zikir, Yasin dan Maulid Maulidillah ya. Mudah-mudahan nanti seragam kita baru, entah dari mana seragamnya ya, karena Ustaz juga belum punya seragam. Kencang berarti Pak ya. Itu tim suksesnya di luar, harus doa karena khususan salam buat yang di luar katanya Pak Pak gitu. Itu saja ya. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, kita istighfar dulu 3 kali, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan khilaf kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. ورضي الله عن الصحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من المراصي والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرمة سورة الفاتحة وببركة سورة الفاتحة وبشفاعة سورة الفاتحة يا فريق الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pelindung, Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah yang Maha Pembimbing, Ya Allah, bimbinglah kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah yang Maha Pembimbing, Ya Allah, bimbinglah lisan kami, Ya Allah, agar senantiasa di akhir hayat nanti mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wahum fiha subhanallah wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah alhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darati siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darati engkaulah nabi membawa cinta kau bimbing kami menuju surga ya Rasulullah salamu alaika ya rafi'al syari wa darati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Para jamaah sekalian, untuk malam Jumat di siapa? Ya? Kalau nanti ya? Pak Kerno? Kalau ada yang ambil maksudnya. Kalau nggak ada yang ambil Pak Kerno. Oke. Baiklah para jamaah sekalian, untuk malam Jumat yang akan datang, secara resmi siapa? Sesuai dengan hamil istri. Kalau kuasa Allah saya.